Berikut ya sebagai tambahan. Jadi saya ingatkan kembali ya, kita ini telah terlanjur kebebasan dalam media sosial ya, terutama berbicara, berpendapat di muka umum. Tapi yang harus saya sampaikan adalah kita juga harus taat azas apa yang membatasi kebebasan kita berbicara ya. Selain Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ya, ada larangan, batasan-batasan kapan kita harus berbicara, kapan tidak boleh berbicara. Tapi juga sebagai orang Timur kita memiliki adab dan sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Selain itu juga di dalam undang-undang pidana, doktrin ya, yang telah berlaku lama, itu ada azas yang namanya azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, yang saya lihat dalam pembahasan berbagai perkara di pengadilan, di medsos, di televisi, sudah dilanggar azas ini. Seolah-olah orang yang dibicarakan ini sudah bersalah gitu. Jadi semacam presumption of guilt, praduga bersalah, itu yang keliru ya. Apakah saya yang keliru saya tidak tahu, tapi mayoritas masyarakat menganggap itu yang benar ya, silahkan. Tapi saya sebagai pakar akademisi ilmu hukum, terutama hukum pidana, mengingatkan ada azas praduga tak bersalah ya. Artinya seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tunggulah sampai putusan terakhir di MA, baru kita bicarakan kasusnya. Kalau kasusnya dari sekarang dibicarakan ya otomatis sudah ada praduga tak bersalah. Inilah yang disebut kriminalisasi sebetulnya ya. Jadi bukan kata Febri ditahan, ditangkap itu kriminalisasi. Enggak, ini bicara di muka media aja seperti ini. Kalau udah bicara ya kriminalisasi. Jadi wanti-wanti juga saya harus introspeksi sendiri ya, juga pada masyarakat. Kalau membicarakan kasus itu kita harus hati-hati karena sekali kita membicarakan tanpa inisial lengkap namanya disebutkan, itu seluruh keluarga besarnya pasti menderita itu ya, secara psikologis malu, dibuat malu padahal belum tentu bersalah ya. Nah sedangkan kita ragukan, kemarin diragukan oleh banyak orang, apalagi oleh kuasa hukumnya Febri, namanya Febri juga ya, Febri mantan jubir KPK itu, bahwa proses penetapan tersangkanya klien dia itu tidak betul, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya begini ya, kalau betul tidak betul ya proses pemeriksaan penetapan tersangkanya, pertanyaan saya kenapa Febri tidak mengajukan pra peradilan? Sudah ada upaya hukum disediakan oleh ketentuan KUHP ya, sejak 81 maupun yang sekarang 2025, boleh Febri mengajukan pra peradilan, segera aja ajukan pra peradilan. Jadi jelas apakah proses dia di tersangkanya sudah betul apa enggak. Jadi itu lebih jelas buat masyarakat, jelas ini putusan pra peradilan. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah mendengar juga di kuasa hukum bahwa ada niat rencana pra peradilan. Itu sangat disesalkan ya. Kalau hanya bilang saya dikriminalisasi, itu kan hanya berita media ya, hanya untuk entertainment saja. Tapi sebagai mantan aparatur hukum ya, begitu juga kuasa hukumnya ya, jubir KPK, harusnya pra peradilan saja ya. Kita sama-sama menyaksikan nanti ya, apakah Kortas Mabes Tipikor Mabes Polri itu sudah benar atau tidak benar menetapkan Febri sebagai tersangka ya kan. Mumpung nih tim 9 sedang bekerja dan belum selesai pekerjaannya ya. Jangan udah selesai pekerjaannya pra peradilan ya, karena dalam KUHP yang baru ya, selama ada pra peradilan perkara pokok tidak boleh disidangkan. KUHP yang baru, kalau yang lama pra peradilan berhenti kalau perkara pokok disidangkan. Sekarang nggak boleh, sekarang dihapus. Jadi sekarang kalau sidang pra peradilan sedang berjalan, perkara pokok tidak boleh
limpahkan. Jadi adanya kesempatan celah hukum ini harus dimanfaatkan oleh Febri, ya, termasuk kuasa hukumnya. Nah, saya kira demikian, ya, paparan saya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.